وانشق البحار. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala wala haula wala quwwata illa billah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita sudah selesai dari pembahasan kitab taharah. Ya, terakhir pembahasan nifas kita sudah selesai juga. Yang dia nanti ingin pendalaman atau dia perincian masalah haid dan nifas, itu insyaallah kita akan buka pelajaran khusus, yaitu kitab Al-Ibanah wal Ifadah fil haid wal nifas fi ahkamil haid wal nifas wal istihadah, tentang khusus masalah itu, karena ini masalah yang sering ditanyakan, kemudian dia terkait dengan banyak hukum puasa, kemudian salat, kemudian masalah taharah, kemudian masalah seputar masalah nifas, ya, kemudian masalah berkaitan dengan masuk masjid, berkaitan dengan baca Al-Quran dan lain-lain, dengan suami. Maka kita insyaallah kita akan, sebelumnya kita sudah pernah merekam seperti itu, sudah selesai ya, tetapi itu kajiannya mungkin terasa berat karena itu kajian dibebankan untuk santri. Nah, untuk ini kita akan buka, kalau misalkan dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk kitabus shalah. Qala mu'allif rahimallahu taala nafa'ana bil ilmi fid darain. Kitabus shalah. Pertama, as-salatu, salat ini adalah perkara yang dia diwajibkan berdasarkan kitab, sunnah dan ijma'. Bahkan siapa yang mengingkarinya, dia kafir bil ijma', dengan kesepakatan para ulama. Siapa yang mengingkari kewajiban salat, maka dia keluar dari Islam dengan kesepakatan para ulama. Kemudian barang siapa yang dia tidak menunaikan salat, tidak dia mengingkari hukumnya, dia katakan wajib tetapi saya malas, dia yakini kewajibannya, maka dia dalam masalah ini para ulama secara umum mereka berselisih. Jumhur para ulama mengatakan dia masih muslim, tetapi wajib dia dimintai taubat kalau dia tetapi dia dimintai taubat, ya. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan tidak wajib, dimintai taubat. Kalau dia taubat maka dia salat. Kalau dia tidak taubat maka dia dipenggal lehernya. Ya, mereka mengatakan dipenggal lehernya. Tetapi dalam mazhab Syafi'i itu dia ikut pendapat jumhur, yaitu kalau dia taubat maka dia diterima taubatnya, tetapi disuruh salat segera. Kalau dia tidak taubat maka dipenggal lehernya. Ini menunjukkan bahwasanya keagungan masalah salat, dan bahwasanya masalah salat ini masalah yang dia bukan perkara ringan, bukan perkara main-main dia, ya. Dan ini menunjukkan kepada kita bahwasanya orang yang dia meninggalkan salat, ya, orang yang dia meninggalkan salat berarti dia dipertanyakan keimanannya. Kenapa? Karena ada riwayat banyak sekali menunjukkan bahwasanya al-farqu bainana wa baina asyirk as-shalah faman taraka faqad kafar, ya. Wa fi riwayah, dan disebutkan dalam riwayat lain, at-tarku bainana wa baina al-kufur as-shalah faman taraka faqad kafar. Pembeda antara kita dengan orang-orang musyrikun, orang-orang kufar itu adalah salat. Siapa yang meninggalkan salat maka dia telah kufur. Dan ini mengambil atau zahir dari hadis ini bahwasanya dia kufur, ya, yang bermakna dia keluar dari Islam. Dan itu yang diambil oleh mazhab Hanabilah. Imam Ahmad berpendapat barang siapa yang dia meninggalkan salat, dia meskipun meyakini kewajibannya tetapi dia tidak salat karena malas, ya, maka dia dimintai taubat. Kalau tidak taubat maka dia dipenggal lehernya, dibunuh riddatan, karena dia murtad. Dihukumi murtad, tidak boleh dikuburkan di kuburan kaum muslimin, tidak boleh dia disolati, tidak boleh didoakan. Dia dikuburkan di kuburan selain kaum muslimin. Ya, hukumnya hukum murtadin. Ya, maka ini menunjukkan bahwasanya perkara yang sangat fundamental, ya, sangat krusial dalam masalah orang yang meninggalkan salat ini. Ya, jadi cukuplah keimanan, keislaman seseorang yang dia meninggalkan salat diperselisihkan. Siapa yang berselisih? Ulama, bukan para orang-orang jahil. Para ulama, ya, yang mereka ahli ilmu, ahli taqwa, ahli iman. Maka hati-hati kaum muslimin yang dia meninggalkan salat meskipun hanya satu salat saja.
Meskipun hanya satu sholat saja dia tinggalkan, kemudian dia apa? Dia tidak mau mengqadhanya, tidak mau melakukannya, maka dia apa? Dia hukumnya dipenggal, dia melakukan dosa yang besar, yang sangat besar sekali. Ini menunjukkan bahwasanya dia keimanannya dipertanyakan oleh para ulama. Ya. Bahkan dalam masalah sholat ini, para kaum muslimin, umumnya masyarakat itu menganggap biasa, menganggap enteng, ya, menganggap biasa. Dia menganggap bahwasanya orang yang tidak sholat lebih mending orang yang dia meninggalkan sholat lebih mending dibandingkan pencuri, dibandingkan koruptor. Padahal apa? Orang meninggalkan sholat jauh lebih parah dibandingkan pencuri, dibandingkan pezina. Karena apa? Karena meninggalkan sholat, ya, dipersisihkan keimanannya, keislamannya dipersisihkan para ulama. Dan mereka mengatakan wajib dia dibunuh, ya, wajib dia dibunuh kalau tidak taubat. Sedangkan orang yang dia mencuri, dia paling maksimal dia dipotong tangannya, atau dia melakukan riba, paling maksimal dia dita'zir, ya. Atau minum khamar, dia paling dicambuk. Maka kita katakan ini dosa besar, tetapi ini jauh lebih besar. Karena apa? Karena masalah sholat adalah masalah yang paling pertama dihisab di yaumul qiyamah, ya. Nabi SAW mengatakan awwalu ma yuhasabu bainal abdi wa rabbih as-shalah, ya. Pertama kali yang akan dihisab antara hamba dengan Rabbnya itu adalah perkara sholat, ya, perkara sholat. Menunjukkan bahwasanya sholat ini perkara yang sangat urgen, harus kita jaga, ya, jangan kita remehkan perkaranya, ya. As-salatu lughatan ad-du'a. Salat itu maksudnya adalah doa, ya. Kemudian ad-du'a'u di situ sebagaimana firman Allah, wa shalli 'alaihim, dan salatlah kepada mereka. Maksudnya adalah doa untuk mereka. Wa syar'an, secara syar'i itu adalah af'alun wa aqwal. Af'al itu gerakan, seperti kita Allahu Akbar, ruku', i'tidal, sujud, itu masalah af'al, gerakan. Wa aqwal, dan ucapan, ya, kita baca bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, dan seterusnya. Maka itu ucapan, ya. Dari awal kita sudah takbiratul ihram Allahu Akbar, maka ini adalah ucapan. Muftatahatun bit takbir, mukhtatamatun bit taslim, yang dia itu diawali dengan takbiratul ihram, ya, takbiratul ihram, dan ditutup dengan salam, ya, ta'abbudan lillah, dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ghaliban, yaitu dalam kondisi umumnya ghaliban. Maksudnya dia ada yang dia kondisi tidak menggunakan ucapan, bisu misalkan, ya, dikatakan sholat dia. Orang bisu dia sholat, yang penting dia isyarah dengan gerakan, ya. Atau dia itu tidak bisa dengan gerakan karena dia disalib, karena dia diikat, ya, dia posisi stroke, tidak bisa baring bergerak di kasurnya, jadi dia cuman isyarah, ya, baik dengan lisan maupun dengan isyarah yang lain. Maka itu maksudnya ghaliban, umumnya seperti itu. Maka kita sebutkan di ta'rif tadi definisi bahwasanya dia dibuka dengan takbir. Jadi salat tanpa takbiratul ihram tidak sah, ya. Salat tanpa takbiratul ihram tidak sah. Dari sini kita pahami orang yang dia masbuk, yang dia itu tidak mendapati lam yajid waqtan yasa'u fi qira'at al-Fatihah. Orang yang tidak sempat mendapatkan waktu untuk membaca Al-Fatihah. Maka orang seperti ini namanya masbuk. Orang yang masbuk, dia masuk salat, dia kalau tanpa takbiratul ihram tidak sah salatnya, ya, tidak sah salatnya. Dalam mazhab Syafi'i, kalau dia langsung ikut bersama imam masuk, langsung sujud, langsung ruku', ya, tanpa takbiratul ihram, posisi qiyam, ya, dia posisi langsung ruku' tanpa qiyam takbiratul ihram. Atau dia berdiri dulu tetapi dia tidak takbiratul ihram, dia berdiri Allahu Akbar, ya, takbiratnya takbir intiqal, ya, takbir bukan takbiratul ihram. Maka apa? Maka dalam mazhab Syafi'i dia belum buka salat, berarti dia belum mulai salat, dianggap tidak ada salat itu.
Oleh karenanya ini penting memahami ta'rif. Kemudian mukhtatamatun bitaslim, ditutup dengan salam. Ya. Ditutup dengan salam. Yang artinya seseorang yang dia sholat, ya, kalau sebelum salam dia hadas, ya, maka dia batal sholatnya. Sebelum salam dia hadas, maka batal sholatnya. Contohnya, dia dalam kondisi akhir tasyahud, ya, tasyahud akhir. Kemudian dia sudah selesai innaka hamidun majid, ya. Dia baru assalamu, kemudian baru mengucapkan assalam, belum alaikum, belum mengucapkan alaikum. Dia hadas, batal salatnya. Ya. Kenapa? Karena dia ta'rif salat dia ditutup dengan salam. Kapan dikatakan dia itu melakukan salam? Ketika dia sudah mengucapkan alaikum, ya, dengan mengucapkan mim, ya, assalamu alaikum. Ya. Tambahan warahmatullahi wabarakatuh itu sunnah, ya. Yang dia harus lakukan adalah dia sudah selesai assalamu alaikum, ya, ucapan mim pada lafaz alaikum, ya. Maka dia baru dikatakan selesai sholat. Berbeda orang sebelumnya dia sudah batal duluan, maka dia tidak sah. Sama dengan seorang yang dia masbuk berarti. Orang yang dia masbuk, imamnya belum salam, ya, sudah mendekati salam, masbuknya langsung berdiri. Dia masih niat ikuti imam, tidak niat mufaraqah, ya, tidak niat mufaraqah, tidak niat berpisah dari imam. Ya, maka berarti apa? Maka berarti dia melakukan keharaman. Tidak batal salatnya, tetapi dia melakukan keharaman dia. Ya. Tidak batal salatnya. Maka dalam masalah ini kita harus pahami bahwasanya salat itu diawali dengan takbiratul ihram dan ditutup dengan salam. Ya. Yang dimaksud dengan takbiratul ihram adalah lafadznya, bukan gerakannya. Dia misalkan dia mengangkat tangannya tanpa mengucapkan Allahu Akbar, dia angkat tangan. Ya, maka dia dianggap belum membuka salatnya. Jadi berdasarkan hal itu turunannya berarti dia tidak sah salatnya. Belum dianggap melakukan salat. Tapi kalau dia mengucapkan Allahu Akbar tanpa angkat tangan, ya, maka dia sah salatnya, tapi dia tidak dapat pahala mengangkat tangan. Karena mengangkat tangan hukumnya disunnahkan. Kalau dia tidak lakukan sah salatnya, tapi tidak dapat pahala mengangkat tangan. Ya, jadi ini pahami. Nah. Yang pertama, as-salatu al-mafrudatu khamsun. Salat yang dia diwajibkan ada 5. Yang pertama az-zuhru. Zuhur, ya. Wa awwal waqtiha zawalus syams. Dan awal waktu zuhur itu adalah ketika zawalus syams. Dalam masalah waktu salat ini sudah ada jadwal kita, itu alhamdulillah memudahkan. Jadi kita tidak perlu terlalu berpanjang-panjang dalam masalah ini. Zawalus syams, yaitu ketika matahari sudah tergelincir ke arah barat sedikit, ketika sudah tergelincir. Wa akhiruhu idza sara dhillu kulli syai'in mislahu ba'da dhilli az-zawal. Dan akhir waktu zuhur itu ketika sudah bayangan benda sama dengan benda tersebut. Ya, ditambahkan posisi benda tersebut ketika sudah ada bayangan fai'uz zawal namanya. Ya, fai'uz zawal itu bayangan yang dia awal kali, ya, atau akhir berhentinya bayangan, ya, dari tambahan atau dari panjang. Bayangan itu kan kalau dia dari arah barat, dari arah bayangan, kalau dari mataharinya dari arah timur, berarti dia bayangannya ke barat, ya. Kalau dia makin naik, ini bayangan benda ini. Bayangan, ya, berarti kalau barat timur di sana berarti dari naik. Ya, bayangannya ke sana. Ya, ke arah barat. Semakin matahari naik, semakin matahari naik, semakin dia mendek.
Ya, semakin matahari naik semakin memendek. Ya, pertama pendek dulu, kemudian panjang, kemudian nanti makin lama makin memendek dia. Ya. Sampai matahari berada di tengah, dia sudah jarak bayangan itu sangat sedikit sekali. Ya. Nah, itu namanya apa? Itu namanya bayangan ketika matahari berada di tengah. Ya. Kemudian matahari tergelincir ke arah barat, memanjang dia. Awal kali itu masuk waktu zuhur. Akhir kali bayangan yang dia ukurannya yang paling pendek, ya, ketika matahari berada di tengah, maka itu namanya bayangan fai'uz zawal. Ya. Itu namanya bayangan fai'uz zawal. Itu menunjukkan bahwasanya di sini akhiruhu idza sara dhillu kulli syai'in mislahu ba'da dhilli az-zawal. Ya, ana agak ragu nih dijelaskan yang seperti ini atau kita lewatkan, ya makanya kita agak ragu sedikit. Ya, karena ini kalau kami lihat untuk zaman kita di kondisi kita normal tidak terlalu dibutuhkan, ya, tidak terlalu dibutuhkan karena adanya jadwal sudah. Ya, begitu juga kalau kita perjalanan jauh, kita ada HP, ada yang semisal. Dibutuhkan kalau tidak ada apa? Tidak ada jadwal atau tidak ada handphone ketika kita kondisi safar, itu dibutuhkan, ya. Tapi tidak mengapa kita jelaskan. Tapi ini mengambil waktu, ya. Tidak mengapa kita jelaskan. Jadi kondisi matahari sudah berada di tengah tadi, maka bayangan benda itu bayangan yang paling singkat dia. Ya, ada bayangannya sedikit tapi, maka itu anggaplah misalkan 1 senti. Ya, berarti itu namanya fai'uz zawal. Kemudian matahari tergelincir ke arah barat, maka dia memanjang sedikit. Itu awal masuk waktu zuhur. Kemudian ya, makin ke arah barat, matahari memanjang lagi ke arah ke timur. Kemudian ketika matahari makin memanjang, itu nanti ada jarak bayangan ditambah bayangan zawal tadi, itu serupa dengan serupa dengan bayangan benda. Serupa dengan tinggi benda. Tinggi benda 5 cm. Ya, kemudian bayangan 5 cm plus tadi tambahan zawal itu 1 cm misalnya, jadi 6 cm. Berarti ketika sudah sampai 6 cm, itu adalah waktu akhir zuhur, masuk waktu asar, ya. Masuk waktu asar. Ya, caranya seperti itu kalau ada yang mau mengetahui. Di dataran yang rata diletakkan kayu atau sesuatu yang dia bisa dijadikan patokan benda, pulpen misalkan atau semisalnya. Kemudian dilihat. Kalau zaman dahulu kan tidak ada waktunya, dia mereka berpatokan dengan matahari atau dengan waktu fajar, atau mereka mengikuti muadzin. Sekarang alhamdulillah dimudahkan, ya. Sekarang dimudahkan. Wal asr, kedua masalah waktu salat asar. Wa awwal waqtiha ziyada ala dhilli misl wa akhiru fil ikhtiyar ila dhilli mislain. Wa fil jawaz ila ghurubi syams. Awal waktu ketika masuk waktu asar itu ketika sudah keluar waktu zuhur yang tadi, bayangan benda semisalnya ditambahkan bayangan zawal. Kemudian waktu akhir adalah wa akhiru fil ikhtiyar, dan akhir waktu asar itu yang waktu ikhtiyar, yaitu waktu yang dipilih oleh syariat antara dua pertengahan, antara waktu awal dan waktu akhir, yang ini disebutkan dalam hadis panjang, hadisnya Jibril. Itu adalah ketika matahari sudah 2 kali benda, ya, matahari 2 kali benda. Bendanya 5 cm, kemudian panjangnya bayangan 10 cm tambah zawal tadi 1 cm. Contoh itu. Maka apa? Maka itu sudah masuk waktu ikhtiyar. Ya, yang dia dibolehkan sholat di situ. Tetapi afdal di awal waktu. Dalam masalah sholat itu ada waktu banyak, ya, ada banyak waktu. Ya, kesimpulannya dalam mazhab Syafi'i itu ada waktu fadilah, ya, kemudian ada waktu yang dia jawaz, ya, waktu jawaz ma'al karahah, bila karahah, kemudian waktu jawaz bila ma'al karahah, waktu yang boleh tapi tidak makruh, waktu yang boleh tapi makruh. Kemudian yang terakhir waktu yang dia hurmah, waktu yang haram, ya. Itu gampangnya 4 waktu ini. Ada yang menambahkan jadi 6, 7 sampai 7, maka
maka itu tidak perlu kita bahas di sini. Tidak perlu kita bahas. Ya. Wal ikhtiyar ila dhillil mithlain wa fil jawaz ila ghurubi syams. Yang paling penting kita tahu waktu fadilah dan yang waktu haram, itu yang paling penting. Dua waktu ini. Waktu fadilah dia itu menyibukkan dengan sesuatu yang berkaitan dengan masalah salat, seperti dia wudu, pakai pakaian nutup aurat, kemudian dia menunggu jamaah kalau dia berjamaah. Kalau dia tidak berjamaah seperti wanita, maka dia langsung salat. Maka dengan menyibukkan seperti itu yang dia berkaitan dengan masalah salat, itu adalah waktu fadilah. Ya, kalau dia melebihi kadar itu, maka dia sudah tidak dapat waktu fadilah awal waktu. Ya, fadilah al waktu. Kemudian yang kedua, waktu hurmah, waktu yang haram. Yaitu dia ada bagian dari salat yang dia keluar waktunya. Misalkan dia di rakaat pertama, di kedua masih waktunya. Kemudian rakaat ketiga dia masih salat, dia sudah masuk waktu yang selanjutnya, maka dia haram. Ya, maksudnya dia sah salatnya, berdosa dia karena ada sebagian salat yang dia di luar waktu. Ya. Itu yang dua, hal yang terpenting, jangan sampai kita itu luput dari waktu fadilah atau kita keluar dari waktu hurmah, ya, atau kita masuk dalam waktu hurmah. Ya. Itu yang terpenting. Karena maksudnya apa? Maksudnya kita sibukkan dengan yang bisa kita amalkan gitu kan, bukan hanya sekedar banyak teori. Ya. Wal maghribu, dan maghrib, waktu maghrib itu waktuha wahid. Ya, waktunya satu, wa huwa ghurubus syams, dari sejak terbenamnya matahari sampai akhirnya idza ghaba asy-syafaqul ahmar, sampai hilang syafaq al-ahmar. Itu masuknya waktu isya. Ya. Maksudnya waktu isya. Ini madhab qadim, tetapi ini mu'tamad yang dipakai, tidak masuk, tidak dipakai madhab jadid. Ya. Berdasarkan hadis Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhuma, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala waqtu al-maghrib ma lam yaghib asy-syafaq. Waktu maghrib itu selagi masih belum hilang syafaq ahmar, yaitu waktu ketika masuknya awal kali masuknya waktu salat isya, yaitu waktu akhir maghrib. Syafaqul ahmar itu adalah rona merah yang dia berada di ufuk. Itu kelihatan dia awalnya warna putih, kemudian kuning, kemudian jingga-jingga gitu, kemudian merah. Wal isya wa awwal waqtiha idza ghaba syafaqul ahmar wa akhiru fil ikhtiyar ila thulthil lail wa fil jawaz ila tulu'il fajr tsani. Waktu isya kapan? Dia kalau sudah masuk waktu isya, yaitu kalau sudah ada hilang syafaq ahmar itu. Ya, jadi urutannya seperti itu di arah ufuk itu. Pertama ketika terbenam matahari, dia masuk waktu maghrib. Kemudian makin ke bawah matahari turun tenggelam, dia hilang warna-warna putih, cahaya putih hilang, kemudian cahaya kuning hilang, cahaya kemerahan hilang. Ketika hilang kemerahan itu masuk waktu isya. Akhir waktu isya, ya, fil ikhtiyar, yang dia dibolehkan sholat, kita boleh sholat di waktu itu, ila thuluthil lail, sampai sepertiga malam. Ya, sepertiga malam dihitung dari ba'da maghrib, ketika waktu maghrib sampai subuh. Dihitung dibagi 3, itu thuluth al-lail. Ya. Pertama, sepertiga pertama itu adalah thuluth al-lail. Wa fil jawaz ila tulu'al fajr ats-tsani. Ya, kemudian waktu dibolehkan salat isya sampai sebelum terbitnya fajar yang kedua, yaitu fajar shadiq. Ya, fajar shadiq itu kita bisa lihat di arah terbitnya matahari, di arah timur. Kemudian kita lihat nanti ada di pertengahan antara langit yang paling di atas kepala kita dengan sepertiga ke bawah di arah ufuk, itu bisa kita lihat nanti ufuk timur itu ada cahaya yang dia redup, cahaya putih redup seperti benang, yang dia maksudnya dia seperti benang yang dia membatasi antara langit yang hitam di atas dengan di bawah itu. Itu masuk waktu subuh, fajar shadiq. Ya. Dan tidak bisa di kamera. Kalau misalkan ada mengatakan fajar shadiq, yang awal fajar shadiq dia kamera, berarti itu dia keliru. Ya. Itu berarti bukan fajar shadiq, tetapi sudah berlalu fajar shadiq sebelumnya. Sebagian di kameranya, katanya ini fajar shadiq, itu sudah berlalu. Ya. Tidak bisa di kamera, karena waktu kita melihat mata kita saja agak
kurang terbiasa. Ya. Apalagi kamera, tidak bisa. Ya. Wa awal waktiha wa subhu awal waktiha tulu al fajar atsani. Ya. Subuh awal waktunya adalah awal kali terbit fajar yang kedua, fajar shadiq namanya. Ini kita perhatikan ya masalah terkait dengan fajar shadiq. Ya, ada sebagian orang yang mengatakan bahwasanya waktu sholat yang sekarang itu dia sudah berubah, keluar dari waktunya atau sebelum waktunya, sebelum waktunya. Maka kalau berdasarkan yang kami amati, yang pernah kita langsung praktek ya di Yaman itu, di Hadramaut kita pernah langsung bersama ahli falak yang dia memang ahli falak di Hadramaut. Ya, dia memiliki ilmu dalam masalah ini, dia S2 dari Italia. Ketika kita lihat bersama mereka ini, kita dapati bahwasanya di Yaman itu memang ada kecepatan waktu, sekitar 5 menit dari umumnya waktu yang ada. Kemudian kita ke Indonesia, kita juga perhatikan ketika kita di laut, ya, di laut lepas antara Kalimantan dengan Sulawesi, kita dapati memang kecepatan. Kalau kami hitung sekitar 8 menit. Ya, kemudian kita lihat juga di puncak tinggi di daerah di yang sana, kita lihat juga seperti itu, kecepatan sekitar 8 menitan. Jadi awal azan yang ada ini belum ada fajar shadiq kita lihat. Ya. Setelahnya sekitar segitu 8 menitan baru ada awal fajar shadiq. Ya. Kemudian setelah itu kita dapati perhatikan lagi, ternyata di waktu setelah 23 menit dari waktu fajar atau dari waktu azan subuh yang ada umumnya ini, kita dapati bahwasanya sudah jelas fajar itu. Ya. Yaitu warna merahnya sudah ada, mulai kelihatan jelas ya fajar shadiq. Padahal itu bukan fajar shadiq yang awal, itu sudah mulai agak terang ya. Sudah mulai agak terang. Maksudnya di ufuk timur itu. Itu sekitar 23 menit waktu kami tandai ya, waktu kami cek. Maka dalam masalah seperti ini kita katakan ya memang kewajiban pemerintah untuk melihat lagi waktu ya, melihat lagi waktu. Kenapa? Karena yang jadi patokan itu pertama dalam waktu sholat itu adalah kita melihat fajar shadiq ya, melihat. Kalau kita melihat maka tidak dipakai waktu ya, karena itu yang terkuat dalam fikih sebutkan seperti itu urutannya. Kalau tidak bisa melihat bagaimana, maka kita dengan melihat khabar thiqah ya, kabar dari orang-orang thiqah terpercaya. Contohnya apa? Ahli falak yang mereka sudah buat jadwal yang ada. Ya. Orang yang misalkan percaya dengan ahli falak tidak bisa melihat langsung, maka dia ikuti yang ada. Ya. Ikuti yang ada. Ya. Meskipun ada yang mengatakan saya melihat ini telat sampai 10 menit, 20 menit bahkan lebih. Tidak, kalau kita tidak percaya dia tidak mengapa. Ya. Tidak ikut dia tidak mengapa. Kita ikuti yang sudah beredar ahli falak itu sah. Ya. Beda kalau kita percaya dia. Ya, kita percaya dia maka kita ikuti dia. Ya, tidak boleh kita ikuti ini. Ya. Kenapa? Karena yang jadi urutan yang paling pertama adalah urutan melihat waktu sendiri langsung. Kita melihat dengan mata kepala kita langsung melihat fajar shadiq. Ya. Yang masalahnya apa? Yang masalahnya ketika kita mengilzam, memaksakan orang yang dia tidak mengikuti kita, ketika kita melihat langsung kita paksakan mereka harus percaya kita, ya maka tidak wajib mereka seperti itu harus percaya ke kita. Ya, karena apa? Karena di dalam fikih disebutkan kalau tidak bisa melihat langsung maka dia mempercayai kabar orang-orang thiqah yang dia percayai seperti ahli falak yang ada sekarang. Tetapi apa yang jadi jalan keluarnya hendaknya kaum muslimin itu dia ketika azan dia tunda beberapa waktu ya, dia tunda terkhusus ketika iqamatnya ya, agar dia itu berhati-hati dalam waktu sholat ya. Nah, dalam masalah ini kita cukupkan sampai sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.